Ya, kebutuhan pendanaan yang tinggi untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi ini membuat pemerintah maupun pelaku usaha harus memutar strategi mencari sumber-sumber pembiayaan dan salah satunya melalui penarikan utang. Berbagai strategi pembiayaan terus diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Penarikan utang menjadi salah satu langkah yang diambil, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Utang menjadi opsi seiring dengan menurunnya potensi pendapatan. Kas negara misalnya, tergerus akibat turunnya pendapatan pajak yang menjadi tulang punggung APBN. Demikian juga cash flow para pelaku usaha yang terganggu turunnya omset dan penjualan. Sekarang ini double. Sesudah virus, ada utang. Nah, sekarang kita akan setelah terjadi virus, utang kita meningkat 2 kali lipat lebih besar, ya daripada sebelum ada. Jadi sekarang kita akan ada 2 kali tertimpa musibah. Virusnya belum selesai, utang juga kita bertambah. Nanti kalaupun virus ini selesai, utang itu tetap ada. Tetapi kita tidak bisa tidak berhutang, karena dari mana kita mau membiayai itu? Bagaimana kita membiayai perang melawan virus ini kalau uang kita tidak ada? Bagaimana kita bisa memelihara mereka yang kehidupannya tertimpa, menjadi korban daripada virus ini sehingga tidak kehilangan pekerjaan? Ya, itu kan harus diatasi. Jadi dari mana uangnya? Pajaknya kan turun, pengeluaran lebih besar, kan harus meminjam. Jadi meminjam itu kalau tidak bisa dihindari tidak apa-apa, hanya penggunaannya. Bagaimana uang itu digunakan? Bank Indonesia dalam rilis bertanggal 15 September 2020 mencatat bahwa utang luar negeri per akhir Juli sebesar 409,7 miliar dolar Amerika Serikat, naik 4,1% year on year. Pertumbuhannya melambat dibanding Juni yang meningkat 5,1% year on year. Ini terdiri dari utang luar negeri sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 201,8 miliar dolar dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 207,9 miliar dolar. Utang luar negeri pemerintah di posisi 199 miliar dolar, tumbuh 2,3% year on year. Utang luar negeri swasta dan BUMN naik 6,1%, melambat dari 8,3% pada Juni. Tim Liputan, Berita 1. Ya, mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia sejauh ini nampaknya masih lebih memilih mengoptimalkan pembiayaan di dalam negeri untuk membantu pembiayaan di tengah pandemi ini. Burden sharing pemerintah, Bank Indonesia menjadi salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah. Lalu bagaimana menjaganya agar utang Indonesia tetap terjaga di level aman? Kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu yang nanti akan bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah bergabung melalui telekonferensi Kepala Ekonom BCA, David Sumual. Mas David, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi sore ini. Kita bicara menjaga level aman utang Indonesia. Mas David, apa kabar? Selamat sore Mbak Popi, kabar baik. Kabar baik ya, semoga kabar sehat dan juga keuangan terus baik di tengah pandemi ini. Amin. Ya, hopefully ya Mbak. Baik, kalau kita bicara soal utang, ini yang sering sekali dihadapkan kepada pemerintah oleh masyarakat. Ketika pandemi sebelum pandemi ada, utang kita memang sudah lumayan banyak begitu. Kemudian ada lagi pandemi, berarti ada permasalahan kedua, yaitu tergerusnya permasalahan utang ini. Nah, sejauh ini Anda melihat posisi utang luar negeri Indonesia seperti apa, Mas David? Ya, kalau kita perhatikan kita memasuki resesi sudah bisa dikatakan ya tahun ini ya. Indonesia memasuki resesi dan 93% negara-negara di dunia menurut perkiraan Bank Dunia juga akan memasuki resesi tahun ini. Kita memasuki perlambatan ekonomi ini memang di posisi utang yang relatif cukup baik ya dibandingkan misalnya ketika terjadi krisis Asia tahun 97. Jadi sejauh ini ya kalau kita lihat 10 tahun terakhir tambahan hutang yang kita lakukan itu relatif cukup prudent dan setiap penambahan utang itu kontribusinya masih cukup baik terhadap pertumbuhan PDB. Ini mirip dengan ekonomi rumah tangga, selama kita masih cukup cash flow-nya cukup baik, pendapatan cukup baik, penambahan utang itu malah justru
relatif dampaknya positif. Ini berbeda dengan beberapa negara, termasuk juga negara maju, Mbak Popi. Jadi negara-negara maju sekarang memasuki resesi ekonomi akibat pandemi ini di posisi utang yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya. Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, China ya termasuk, mereka tambahan utangnya itu kelihatannya sudah tidak terlalu produktif untuk menambah atau pertambahan kapasitas utang itu tidak bisa mendorong ekonomi lebih kencang kelihatannya. Apa yang membuat Indonesia akhirnya bisa terlihat cukup positif, Mas David? Ya, sejauh ini dari sisi aturan jelas ya, pemerintah punya aturan yang cukup strict terhadap utang ya. Kecuali memang karena ada kebutuhan mendesak, kemarin kita melakukan Perpu ya untuk utang negara ya. Jadi kalau utang negara kita lihat kan kita jaga supaya defisitnya itu tidak lebih, anggaran kita itu tidak lebih defisitnya daripada 3%. Dan utang per PDB itu kita patok juga sesuai dengan undang-undang itu 60% terhadap PDB. Nah dari sisi utang rumah tangga juga relatif kita rendah sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Contohnya yang paling tinggi itu salah satunya di Asia tuh Hong Kong. Dan utang per PDB Hong Kong juga relatif besar ya, itu lebih dari 200% terhadap PDB. Jepang kita tahu sendiri juga sangat besar, lebih dari 100% PDB. Nah untuk Indonesia, memang untuk utang per PDB, utang pemerintah per PDB itu masih relatif terkendali pra-COVID ya. Tapi setelah COVID ini memang kita terpaksa harus menambah utang kita karena kita tahu kan ekonomi memang debt base ekonomi ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kredit, pertumbuhan tidak ada dan juga maksud saya pertumbuhan uang beredar tidak meningkat dan akhirnya ujung-ujungnya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi saya pikir untuk kondisi sekarang memang memang terpaksa juga kita harus menambah utang. Nah ini perkiraannya kan akan meningkat ya dari kisaran 30%, dalam 1-2 tahun ini akan meningkat ke arah posisi 40%-an terhadap PDB untuk utang pemerintah. Oke, baik. Saya coba untuk menyapa Pak Febrio Kacaribu yang mungkin sudah bergabung bersama kami, sudah bisa mendengar suara saya. Mas Febrio. Halo, apa kabar? Baik, Mas Febrio. Halo Pak Febrio. David, apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya. Oke, tadi kita baru saja membahas soal utang. Posisi utang luar negeri menurut Mas David masih cukup prudent saat ini dan juga cukup berdampak positif lah, masih cukup berkontribusi cukup baik untuk PDB. Tapi kita tahu bahwa pemerintah saat ini betul-betul putar otak begitu untuk bagaimana caranya pemulihan ekonomi nasional, kemudian juga ada beban utang begitu. Kalau kita lihat datanya, ini justru utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat di Juli 2020 dibandingkan kalau di Juni 2020 yang angkanya 5,1% begitu. Nah, apakah ini mengindikasikan, Mas Feb, bahwa kita atau pemerintah saat ini mencoba untuk memprioritaskan persoalan pembiayaan di dalam negeri dahulu di saat pandemi ini? Ya, ini saya pikir bagus ya kita bicara tentang utang ya dalam konteks sekarang. Jadi walaupun tetap seperti kata Mbak Popi tadi, fokus pemerintah saat ini dan bahkan tahun depan itu masih adalah tentang bagaimana COVID-19 ini kita tangani dengan baik. Lalu bagaimana dampak ekonomi dari COVID-19 ini kita tangani dan kita antisipasi dengan baik. Jadi memang fokusnya memang masih di situ terus. Tetapi tetap ini walaupun kita menghadapi pandemi, walaupun kita menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi ini, tetap kita harus melihat risikonya karena memang dari defisitnya aja kan sudah kelihatan. Ketika kita berada di bulan Februari, pemerintah itu langsung mengantisipasi bagaimana COVID-19 ini bukan sesuatu yang akan terjadi secara singkat, artinya bukan sesuatu ancaman yang kemudian sebulan 2 bulan hilang. Bahkan di Perpu itu disebutkan kita siap sampai 2022. Nah, inilah memang bentuk antisipasi dari pemerintah. Sehingga memang itu berdampak langsung pada pembiayaan. Pembiayaan dalam konteks setelah defisit tentu utangnya jadi naik. Kan demikian ya. Nah,
Tapi itu tidak berarti ketika kita melakukan langkah itu, antisipasi itu, kemudian kita bilang nggak apa-apa utangnya naik, nggak apa-apa, yang penting prioritasnya COVID-19, yang penting prioritasnya adalah pemulihan ekonomi. Nggak juga, kita tetap juga harus menghitung. Nah contohnya, tahun ini 2020, kita defisitnya 6,34, itu pembiayanya naik lebih dari 1.000 triliun. Debt to GDP ratio kita itu sudah kita prediksi itu akan naik ke sekitar 36 atau 37% tahun ini saja. Nah, untungnya, nah ini kan seperti orang Jawa nih kita nih, untungnya selama bertahun-tahun, tadi saya dengar juga Pak David sudah ceritakan juga, untungnya selama bertahun-tahun pemerintah kita disiplin fiskalnya bagus. Sehingga defisitnya itu tercermin di defisitnya itu selalu di bawah 3%, bahkan sering di bawah 2%. Nah itulah yang kemudian membuat kita berada di posisi yang lumayan. Di tahun 2019, posisi utang kita terhadap PDB itu 30%. Pada saat yang sama, Malaysia misalnya sudah di atas 50%. Filipina, Thailand udah di atas 40-an. Nah tadi kan ada katanya report bahwa negara-negara berkembang menghadapi COVID-19, debt to GDP ratio-nya, rasio utang terhadap PDB-nya naik semua. Persis, semua naik, termasuk Indonesia. Nah, untungnya Indonesia selama ini disiplin, sehingga kenaikan yang sebenarnya cukup tajam ini, dari 30 ke 36% dalam 1 tahun, itu sebenarnya cukup tajam. Dan risikonya nggak kecil. Nah, tapi pemerintah karena mengantisipasi, itu kita siap. Dan ini terus kita juga harus pantau risikonya ini akan seperti apa. Tahun depan defisitnya masih 5,7, walaupun sudah konsolidatif ya. Tahun ini kan kita 6,34. Tahun depan kita kurangi defisitnya. Tapi tetap kita melihat 2021 belum saatnya untuk pemerintah mundur terlalu jauh. Sehingga pemerintah tetap harus hadir. Defisitnya 5,7. Utangnya naik lagi, nanti dari 36-37% di tahun ini bisa jadi akan naik ke 40% di tahun 2021 sebagai akibat dari pembiayaan yang defisit tersebut. Nah, tapi ini harus dihitung dengan hati-hati. Kami di pemerintah tetap, walaupun kita sudah diberikan keleluasaan oleh undang-undang, gitu ya, tetap ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh. Kenapa? Karena 85% dari utang kita itu dalam bentuk surat hutang. Surat hutang itu dipegang oleh siapapun. Siapapun bisa mengutangi pemerintah. Nah, tapi ketika misalnya pemerintah dianggap ugal-ugalan, maka surat hutangnya dijual. Surat hutangnya nggak laku, bunganya bisa melambung tinggi. Nah, itu kita nggak mau, itu nggak stabil. Pemerintah harus hati-hati dalam mengelola risiko tersebut. Tadinya misalnya sebelum 2020 ini, sekitar 37% dari surat utang kita itu dipegang oleh asing, dipegang oleh non-residen. Bulan Maret, bulan April itu turun tajam. Tinggal sekarang kita di 27%, sekitar 27-28%. Tapi jangan-jangan ini merupakan hal yang baik, di mana sekarang kita jadi berkurang risiko kursnya. Bahwa risiko untuk capital outflow itu kan kalau yang megang surat utang kita tidak merasa aman, seluruh dunia tidak aman. Tapi kemudian begitu dia tidak merasa aman, dia keluar dulu, dia jual rupiah, beli dolar. Nah, rupiah kita bisa tidak aman juga. Jadi risiko-risiko ini harus terus kita pantau, dan itu yang memang menjadi tantangan. Artinya kami tidak mengatakan ini sesuatu yang mudah, tapi ini memang semua harus dihitung dan kita lihat secara hati-hati ya. Oke, baik. Secara hati-hati. Nah, itu dia. Kalau kita bicara soal bagaimana prioritas penggunaan dana dari utang ini nanti kita akan bahas, tapi kita akan lihat data-data dulu. Usai jeda kami kembali, tetaplah di sini.